Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriayen, NIM 8603250007, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sangat penting dalam menjaga arah dan kualitas ilmu pendidikan. Ia bukan sekedar teori abstrak, tetapi menjadi pengawas konseptual yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap bermakna, rasional, dan bernilai. Perannya bisa dijelaskan melalui 3 fungsi utama. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Dalam mengawasi eksistensi, ilmu pendidikan tidak kehilangan identitasnya. Ia tetap terdiri sebagai disiplin yang unik, tidak sekedar cabang psikologi atau sosiologi, tetapi bidang yang memiliki objek formal sendiri, proses pembelajaran manusia secara sadar dan terarah. Yang kedua, yaitu memperkuat keilmiahan. Di sini, filsafat ilmu mengkritis metode penelitian dan pendidikan, menentukan standar kebenaran ilmiah, kemudian menjaga agar ilmu pendidikan tidak menjadi sekedar opini atau praktik tanpa sadar. Dengan demikian, ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu meneguhkan nilai-nilai. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak netral nilai, tetapi serat nilai. Yang kedua, yaitu mengarahkan pada tujuan kemanusiaan seperti keadilan, moralitas, dan perkembangan ilmu. Di sini pendidikan berbeda dari ilmu lainnya. Ia tidak hanya menjelaskan, tetapi juga membentuk manusia. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara manusia memahami, mempertanyakan, dan mengembangkan ilmu. Di sini kaitannya sangat erat dengan perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, yaitu mendorong sikap kritis dan reflektif. Pendidikan yang bermakna menekan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Hal ini melatih peserta didik untuk mempertanyakan kebenaran suatu pengetahuan, memahami dasar asumsi ilmu, dan mengkritisi metode ilmiah. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan nilai dalam pengembangan ilmu. Pendidikan bernilai menanamkan etika, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Ini memperkuat dimensi moral dalam penggunaan ilmu, kesadaran akan dampak ilmu terhadap manusia dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, memperluas cara pandang terhadap realitas. Pendidikan yang bermakna membantu peserta didik memahami hubungan antara konsep dan realitas secara utuh. Ini mendukung perkembangan cara berpikir holistik, pemahaman tentang hakikat realitas. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kreativitas dan inovasi ilmiah. Pembelajaran yang bermakna memberi ruang eksplorasi, dialog, dan penemuan. Dampaknya muncul gagasan baru, terbentuk paradigma baru dalam ilmu. Kemudian yang kelima, menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Pendidikan yang bernilai membuat ilmu relevan dengan kehidupan. Ilmu tidak terlepas dari konteks sosial, dan teori diuji dalam praktik. Ini memperkuat hubungan antara teori dan realitas yang menjadi perhatian utama dalam filsafat ilmu modern. Kemudian, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu kita melihat dan memahami masalah pendidikan dari berbagai sisi secara mendalam. Pisau analisis ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, ontologi. Dalam ontologi membahas apa yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat pendidikan, misalnya apa tujuan pendidikan,
siapa peserta didiknya, dan apa itu belajar. Kemudian yang kedua itu epistemologi. Epistemologi di sini membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode belajar, cara mengajar, dan bagaimana ilmu bisa dipahami dengan benar. Kemudian, analisis yang ketiga yaitu aksiologi. Di sini membahas tentang manfaat dan nilai dari ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi melihat bagaimana ilmu digunakan untuk kebaikan, pembentukan karakter, moral, dan kehidupan bermasyarakat. Karena ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara lebih jelas dan terarah, maka filsafat ilmu inilah disebut sebagai visual-analisis dan dalam membedah persoalan-persoalan dalam pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik di sekolah PAUD. Yang pertama yaitu penerapan ontologi. Di sini penerapan ontologi di PAUD yaitu bagaimana cara memahami hakikat anak usia dini. Di dalam PAUD, anak dipandang sebagai individu yang unik, aktif, dan berkembang bertahap. Jadi sebagai contoh praktiknya, dalam penerapan ontologi, guru tidak memaksa semua anak harus bisa membaca pada usia yang sama. Di sini guru memahami bahwa kemampuan anak dalam membaca itu sesuai dengan usianya. Ada anak yang 4 tahun sudah bisa membaca, ada anak yang 5 tahun atau 6 tahun baru bisa membaca. Dan di sini guru tidak memaksakan bahwa semua anak harus bisa membaca di usia 4 atau 5 tahun. Kemudian sebagai contoh kebijakannya, sekolah menerapkan prinsip belajar sambil bermain. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya anak usia dini itu prinsip belajarnya belajar sambil bermain. Jadi, setiap guru tidak memaksakan anak harus bisa, melainkan bagaimana cara guru ini memodifikasi pembelajaran sambil bermain supaya anak paham apa yang dipelajarin di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu penerapan epistemologi dalam anak usia dini. Di sini membahas cara bagaimana memperoleh pengetahuan. Di dalam PAUD, anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Sebagai contoh, guru tidak hanya mengajarkan anak di dalam ruangan, tetapi guru juga mengajak anak belajar di luar ruangan. Sebagai contoh, guru mengajak anak menanam bibit kangkung. Jadi anak-anak bisa mengetahui proses pertumbuhan kangkung dari mulai biji ditanam, kemudian disiram, kemudian tumbuh dia jadi satu daun sampai sehingga akhirnya kangkung tersebut bisa dipanen dan disayur. Kemudian sebagai contoh kurikulumnya, guru lebih banyak memberi pengalaman langsung di luar daripada bercerita dan berceramah di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan aksiologi. Di dalam PAUD ini nilai dan manfaat pendidikan. Aksiologi di sini membahas nilai, etika, dan tujuan pendidikan. Sebagai contoh di dalam praktiknya, guru membiasakan anak untuk selalu mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih. Kemudian guru membiasakan setiap hari kalau jumpa guru dan orang tua itu anak-anak harus salam. Kemudian praktik setiap habis makan jajan sampahnya dibuang ke tong sampah. Seperti itulah penerapan aksiologi di dalam dunia pendidikan PAUD. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.